bekerja juga. 3 tahun saya bekerja di perusahaan tour and travel Bandung. 3 tahun itu saya tersiksa. Kenapa? Karena hasil dari kerja saya nggak bisa ngasih untuk orang tua, nggak bisa juga memberikan jajan untuk adik-adik saya. Saya anak terbesar, anak paling besar. 3 tahun saya bekerja Bapak Ibu di perusahaan tour and travel di Bandung. Kalau boleh Bapak dan Ibu lihat, boleh di sana tuh. Ada rambutnya memang zaman saya itu keren banget tuh. Itu yang ujung itu saya pada saat saya lagi kuliah. Jadi memang tren saat itu rambutnya seperti itu ya. Ini lagi bersama teman saya waktu kuliah, dan ini bersama ibunda dan ayahanda tercinta saya pada saat saya wisuda. Dan ini saya bersama teman-teman saya waktu saya kerja di tour and travel. Ya, inilah latar belakang saya. Oke, next. Pada saat saya mengenal bisnis ini, diperkenalkan bisnis ini oleh teman saya, kondisi saya seperti ini Bapak Ibu. Kondisi saya seperti ini. 3 anak. Yang pertama usia 8 tahun, yang kedua usia 2 tahun, dan yang terakhir ini masih di bak mandi. Usia 6 bulan. Kebayang mak repotnya ya. Tapi begitu saya melihat sistem bisnisnya, gak bisa tidur 3 hari 3 malam. Begitu saya melihat sistem bisnis Melia Natur, 3 hari 3 malam gak bisa tidur, kebayang ya? Mana ngurus bayi, bener gak? Tambah lagi mikirin bisnis. Saya bilang ini luar biasa ini sistem bisnisnya. Sempat gak percaya, ini bener apa enggak nih? Kok bonusnya besar, dibayar harian? Yang saya tahu, di luar sana, multi level marketing di luar sana, dibayarnya bulan. Wah, begitu yang leadership, bonus leadership, wah ini tinggal kitanya aja mau ngejalanin, tinggal kitanya aja mau membimbing. Ada dan grupnya. Kalau sudah A dan B pinter dan grupnya pinter, kita bakal punya uang tiap hari, betul nggak? 3 hari 3 malam nggak bisa tidur Pak, mikirin itu. Walaupun kondisi yang repot ya, tapi itu tidak menutup saya, tidak menutup hati saya untuk tetap saya harus sukses di bisnis ini. 2 tahun di awal mengenal bisnis ini, saya tidak bisa pergi kemana-mana. Prospek itu hanya dari rumah. Prospek hanya dari rumah, dan mengundang teman-teman yang bisa datang ke rumah. Tiap hari, siap bangun pagi, selesai ngurus anak, selesai semua pekerjaan, saya begini aja. Telepon prospek, urus, lagi di dapur, lagi ngulek sambal, gini. Iya, lagi netein, gini. Masa netein begini ya begini. Gak ada yang protes ah. Jadi dalam 2 tahun itu berat banget. Gimana ya? Kapan nih saya bisa keluar? Gak bisa. Namanya emak-emak, ibu-ibu seperti saya tetap aja nomor 1 keluarga, betul nggak? Anak kalau ditinggal siapa yang ngurus, benar nggak? Ya udah, menunggu saja anak saya bisa ditinggal setelah lepas nasi. 2 tahun di awal saya menjaga bisnis ini, tidak bisa pergi kemanapun, tapi dengan terus saya menjaga bisnis ini, alhamdulillah 8 bulan saya bisa mengumpulkan uang 100 juta dan saya beli mobil Picanto warna merah. Bapak Ibu, setelah lepas asi, kalau orang Sunda, ada orang Sunda nggak di sini? Semuanya. Pasti ngerti. Ada nggak yang bukan orang Sunda di sini? Nanti minta diterjemahkan sama yang orang Sunda ya. Setelah 2 tahun anak saya lepas asi, berarti saya kan bisa pergi-pergi, benar nggak? Siga kuda keluar di gedogan. Ngerti nggak? Kayak kuda keluar dari kandang, ya? Wah udah mabur sana, mabur sini, mabur, wah udah mabur aja tiap hari, nggak pernah ada di rumah. Setelah lepas asi 3 tahun berikutnya saya pergi pagi pulang pagi. Inilah proses yang harus kita jalankan kalau ingin sukses. Harus mau bekerja keras, harus mau belajar, harus mau berjuang. Tidak ada sukses
miliki itu hanya dengan nyantai-nyantai saja, kan? 3 tahun saya berjuang terus. 3 tahun pergi pagi pulang pagi. Kenapa? Saya setiap hari harus balik ke rumah, gak bisa nginep. Kenapa? Anak saya menunggu. Walaupun ada yang ngasuh, tetap aja kalau bangun pagi yang ditanya siapa? Emaknya, mamanya. Mama. Itu mandi sama bibi sama mana? Iya. Jadi saya nggak bisa nginep di mana saja. Jadi pergi pagi pulang pagi. Kalau pergi saya berangkat itu setelah sholat subuh. Kenapa nyubuh? Kalau anak-anak enggak. Kalau sudah dikasih tahu, mama besok pergi, tapi yang masih kecil, yang sultan itu kan belum ngerti. Kalau udah bangun pasti apa? Ya nangis, ngamuk. Gak tega saya ngeliatnya. Pergi habis sholat subuh, datang ke rumah jam berapa? Pagi, datang ke rumah pagi. Jam 1, jam 2, bahkan pernah mobil saya berhenti di depan garasi. Allahu Akbar, azan satu. Memang itulah yang harus dilakukan kalau kita ingin sukses. Karena bisnis ini bisa cepat bisa lambat tergantung kita, betul nggak? Iya. Bagaimana kita yang ngejalanin? Mau lari maraton? Ya tadi pagi-pagi pulang pagi. Kalau untuk ibu-ibu nggak usah ngurus anak aja ya. Bapak-bapaknya aja tuh yang harus pagi-pagi pulang pagi. Ibu-ibu ngurus anak terima bonus aja ya. Kesenangan ibu-ibu. Bapak-bapak. Ya, itulah yang harus kita lakukan. Pagi-pagi pulang pagi. Nyetir di tol, apa ya? Terngantuk-ngantuk itu udah biasa. Saya kemanapun pembinaan jaringan sendiri. Nggak pernah bawa siapa saja. Kalau yang di luar kota, karena saya membina orang yang di luar kota. Paling ada 1-2 orang yang saya bawa untuk dibimbing. Ini seperti ini, membuka pembimbing atau membuka bisnis ini. Caranya seperti ini, caranya seperti itu. Terngantuk-ngantuk itu udah biasa di jalan tol. Biasanya siapa yang sering ke Bekasi, Cikarang atau Cibitung? Ada nggak? Oke. Kalau masuk ke kawasan MM 2100, bener nggak 2100 apa? Bener nggak? Takutnya jadi 201 ya. Masuk ke kawasan 2000 MM 2100 ya. Karena saya nggak mau saya telat untuk datang di acara. Jadi saya datang lebih pagi biar bisa istirahat dulu sebentar. Ya kan? Tahu nggak istirahatnya di mana? Begitu masuk kawasan itu mau ke Makro, kalau sekarang Lope namanya ya, berganti ya. Nah, Makro dia yang saya ingat. Itu di pinggir jalan di bawah-bawah pohon. Mobil truk, mobil box atau mobil apa saja. Itu banyak yang berjejer dulu di situ. Pada tiduran dulu. Itu banyak yang dari luar kota, dari mana. Oh berarti sama dengan saya. Saya juga ngikutin. Saya juga mepet di situ, minggir dulu sebentar. Lumayan saya bilang, ini acara tinggal 1 jam lagi. Lumayan aja lah kalau 3/4 jam saya bisa meremin mata. Karena ke lokasi tinggal sedikit lagi, tinggal sebentar lagi nyampe. Itu saya tiap kali ke sana pasti mepet dulu di situ. Ya, saya tutup aja tuh yang depan. Ininya pakai tutup. Mampir dulu di situ. Istirahat dulu sebentar. Ada nggak yang sudah sampai seperti itu saat ini? Belum. Ya. Belum ya? Ya. Ya. Gak punya mobil, nanti bisa punya mobil dari ya itu perjuangannya sampai seperti itu. Tapi gak sia-sia. Sampai saya terobati. Di saat masih di jalan tol jam 1, jam 2, tapi handphone saya sudah bunyi. Kalau dulu malam-malam tuh udah bunyi. Selamat hari ini Anda dapat bonus. HP-nya hilang. HP-nya hilang. Yang tadi pagi merasa kurang tidur ya. Yang tadi pagi sampai istirahat dulu kan karena kurang tidur ya. Yang tadi ngerasa capek kurang tidur, maka
apa? Teratur. Terus tahu nggak? Saya saat menjalankan bisnis ini, makan itu kadang 2 hari nggak makan. Ya, nggak keburu. 3 tempat presentasi. Hari ini pagi ada di sini. Nggak sempet sarapan, cuma ngopi aja sama propolis. Nanti siang udah nunggu lagi. Wah, nggak kejar nih. Akhirnya harusnya makan siang, nggak jadi lagi. Propolis lagi. Propolis aja sama kopi. Jadi seharian full itu bisa 4 kali 5 kali propolis sama kopi. Besok nyambungnya bisa seperti itu lagi. Paling nyemil abahnya. Tapi besoknya Bu, habis 2 bokol saya makan. Tahu nggak bokol? Bakul. Tapi begitu besoknya saya makan bisa habis 2 bakul. Ayam 2 ekor. Iya, kalau udah ketemu makan tuh, wah udah. Ya dinikmati saja, ya bener nggak? Toh hasilnya juga ada, bener nggak? Toh hasilnya juga ada. Kalau kita capek-capek nggak ada hasil baru ya. Ini mah, nggak. Ya nggak sia-sia lah perjuangan kita ya kalau mau bekerja keras di bisnis ini, betul nggak? Nah, perjalanan saya, perjuangan saya 3 tahun pergi pagi pulang pagi, mobil saya nambah 2 Bapak dan Ibu di akhir 2007. Ada rumah yang ini Bapak dan Ibu tinggahi, ya ini rumah Melia Propolis dan Melia Biang. Dan ini di depan. Tidak pernah bermimpi untuk bisa pakai mobil seperti ini. Tidak pernah bermimpi. Kalau ada pameran, dulu sebelum di Meliana tuh kalau ada pameran mobil, senang lihat pameran mobil. Tapi yang dilihat kelas 140 juta ke bawah. Gak berani deket-deket ke mobil-mobil yang gak berani. Paling mahal 150 juta saya baru mau tanya-tanya. Tapi untuk masuk ke stand mobil-mobil seperti ini gak berani, takut ditanya. Kalau sekarang ya paling kalau sekarang mau beda lagi ya. Ih, sombong bangetnya Bu Hesti. Nah, mobil saya nambah 2. Rumah saya juga nambah 1 nih. 3 lantai, alhamdulillah ya. Oke. Nah, dari sekian hasil yang saya dapatkan dari Meliana tuh, 1 yang paling membahagiakan saya, 2 mungkin sekarang saya bisa mentraktir suami saya beribadah. Dan kemarin liburan kemarin, anak saya sekarang baru naik ke kelas 3 SMA, minta liburan pergi umroh. Alhamdulillah saya berangkat berdua umroh plus Turki. Jadi saya jalan-jalan di kota 1001 malam. Alhamdulillah. Ya inilah Bapak Ibu. Sama sekali saya tidak bermaksud untuk bersombong. Sama sekali saya tidak bermaksud menceritakan semua ini untuk bersombong. Tetapi hanya saya ingin Bapak dan Ibu ada semangat, ya, ada semangat untuk mau terus memperjuangkan Bapak dan Ibu untuk sukses di bisnis ini. Karena kalau kita kerjakan, kalau kita mau melakukan, hasil itu pasti mengikuti. Untuk saat ini yang Bapak dan Ibu pikirkan, tidak usah dulu ke hasil. Tetapi apa yang harus Bapak dan Ibu pikirkan untuk saat ini? Bagaimana saya bisa melakukannya dengan serius, dengan sepenuh hati, tidak mau dan tidak akan pernah meninggal semua aktivitas di bisnis ini. Karena hanya itu yang bisa membuat Bapak dan Ibu sukses. Kalau kita mau melakukan, kalau kita terus melakukan, hasil itu mengikuti. Ya. Dan ada di belakang, alhamdulillah saya bangun, ada gedung di belakang dari bulan Januari saya bangun, dan semoga saja 2 bulan lagi ini bisa selesai. Saya membangun center untuk
bisa OPP, bisa training, insya Allah bisa menampung kurang lebih 1.000 orang. Nanti bisa lihat kebenarannya. Nah ini kondisi terakhir seperti ini. Ya 80% lah. Ya semoga saja dalam 2 bulan ini kita sudah bisa mengisi gedung dan kita tidak berdesak-desakan di sini. Jadi NMT-nya bisa langsung 600 orang, 800 orang. Oke, Bapak dan Ibu, itulah sekilas tentang saya. Ya, semoga ini menjadi penyemangat bagi Bapak dan Ibu, bagi adik-adik semua. Saya yakin saya bukan apa-apa. Saya yakin Bapak dan Ibu ini lebih hebat dari saya, lebih dahsyat dari saya. Dan saya yakin Bapak dan Ibu bisa melebihi kesuksesan saya. Oke, Bapak Ibu, satu hal yang saya ingin sampaikan. Saya yang hebat? Bukan. Teman-teman yang sudah sukses di bisnis ini, para LC atau para leader, saya bisa seperti ini karena saya kan hebat? Bukan. Yang hebat adalah kedahsyatan sistem Melianatur Indonesia. Yang dahsyat itu adalah sistem bisnis daripada Melianatur Indonesia. Bagi siapapun, tidak memandang latar belakang, tidak memandang usia, bagi siapapun yang mau sukses di bisnis ini, kalau mau betul-betul melakukannya dengan serius, saya yakin bisa sukses. Ingat, bukan saya yang hebat. Bukan saya yang hebat, tetapi yang hebat adalah sistem bisnis di Melianatur. Bagi siapapun yang mau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, saya yakin bisa menggapai apapun yang Bapak Ibu inginkan. Ya. Selamat datang di Melianatur Indonesia. Mengapa Bapak dan Ibu diundang atau diajak oleh upline leadernya untuk mengikuti training hari ini? Untuk mengikuti new member training. Bapak dan Ibu, next Pak Kris. Karena Bapak dan Ibu akan diajarkan bagaimana caranya untuk bisa sukses di bisnis. Mengapa Bapak dan Ibu? Ada yang dipaksa nggak untuk mengikuti training hari ini? Ada nggak yang dipaksa? Ada nggak? Benar nih. Ayo dong, nanti banyak alasan. Ada nggak? Ada. Ada. Ngaku aja. Kenapa? Ya? Iya, kenapa? Sampai seperti itu memaksa Bapak dan Ibu. Ayo dong ikut training. Bapak Ibu, untuk sukses tanpa belajar nggak bisa. Ya? Tuh. Jadi untuk sukses harus belajar. Dan jangan takut Bapak dan Ibu tidak sukses di bisnis ini karena akan dibimbing oleh para leadersnya, para LC-nya, dan kita memiliki support system, excellent strategy of network. Support system yaitu satu-satunya pengajaran, pembentukan serta penciptaan member di Melianatur Indonesia yang terintegrasi dan terstruktur menuju dan meraih sukses leader sejati atau sukses leader. Jadi tidak usah takut. Anda tidak sukses, tinggal mau aja mengikuti pembelajarannya. Tadi saya sudah berbicara tentang kerja keras, betul nggak? Oke, sebelum saya menyampaikan semuanya, ada 4 hal yang berkaitan dengan kesuksesan seseorang. Harus Bapak dan Ibu ketahui. Yang pertama, harus bekerja keras. Hard work. Berapa persenkah kerja keras kita? 90? Ayo, berapa persen? 98%. Kerja keras kita harus 98. Makanya saya tadi kan pagi-pagi pulang pagi. Di awal merintis bisnis ini harus mau capek-capek dulu. Harus mau berkeringat dulu. Harus nangis-nangis dulu, benar nggak? Ya, nangis-nangis dulu. Capek-capek dulu. 98%
98% kerja keras kita. Untuk sukses, kerja kerasnya harus 98%. Yang saya tanya sudah berapa persen Bapak dan Ibu untuk menjalankan bisnis ini? Berapa persen? Coba bunyi aja semuanya. Ada yang 9,8%. Oh, udah bagus tuh, udah 9,8%. Ada yang berapa persen lagi? 0,00 ya persen. Ada nggak? Ada. Pengen sukses tapi diem aja di rumah ya. Ingin sukses nggak mau datang ke pertemuan. Ingin sukses nggak mau ikut training. Ya kapan bisa sukses ya? Bolehlah tepuk tangan silakan ya untuk menghadapi diri sendiri karena belum kerja keras ya. 98% kerja keras kita. Pergi pagi pulang pagi, itulah yang saya lakukan. Karena untuk membangun jaringan di bisnis ini di awal tuh memang wah udah. Oke, 98% catat ya. Oke. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan harus berapa persen? 96%. Jadi jika ada yang baru masuk atau bergabung di bisnis ini, baru 1-2 bulan, apalagi belum begitu training, susah bisnis ini loh, susah nih, gak dapat rekrutan nih. Ya iyalah, orang belajar jadi belum, betul nggak? Pertemuannya juga enggak. Ya gimana mau sukses? Ya, berapa persen? 96? Ya. Sekarang tanya kepada diri sendiri. Oke lah, gak usah pengetahuannya. Yang lain, pemahaman untuk Melianatur saja sudah berapa persenkah yang Bapak dan Ibu miliki? Boleh. Pengakuan 96% harus Bapak dan Ibu ada miliki. Ya. Jadi 1 bulan 2 bulan udah, makanya harus tetap didampingi ya jaringannya ya. Jangan dilepas begitu aja. Jadi nanti belum ngerti, belum apa, belum ikut training udah dilepas, ya itulah akhirnya. Ya. Pembelajaran, pengetahuannya harus 96%. Di mana kita dapat pembelajaran? Di pertemuan, di training, itu kita dapat pembelajarannya, pengetahuannya, sharing kepada upline, di home sharing, itu kita dapat pembelajaran. Jadi kalau diarahkan untuk mengikuti OPP, jangan tidak mau. Karena itu sebagai syarat kita untuk sukses, harus mau belajar. Oke, siap ya? Bener nih. Siap nggak? Siap nggak? Oke, saya akan menunggu di setiap malam di sini. Jam 8 itu ada OPP harian. Jadi di sini ada OPP harian setiap malam jam 8. Saya tunggu orang-orang sekitar sini. Benar kan nih janjinya? Yang Bekasi bikin di Bu Eki pertemuan jam 8. Oke, Bapak dan Ibu. Oke, pengetahuan sudah. Oke, tadi kan 4 hal ya. Yang selanjutnya, sikap, attitude harus kita miliki 100%. Gak mungkin kita manusia ya. Tapi kita juga menyadari kita tidak mungkin bisa memiliki sikap positif sampai 100%. Kita manusia biasa. Tapi kalau kita sudah tahu, ya harus mau dong kalau kita ingin ada perubahan. Yang tahu jelek-jeleknya kita siapa? Kita buang semuanya. Betul nggak? Yang tahu kebaikan diri kita siapa? Ya diri kita lah. Kalau ke orang lain kan bisa begini. Benar nggak? Iya. Bisa diumpet-umpetin. Ya. Yang tahu kejelekan kita adalah kita. Berarti buang semua kejelekan kita. Yang tahu kebaikan kita adalah kita. Pupuk pelihara tingkatan itu. Mudah nggak? Kata siapa? Mudah nggak? Diupayakan, benar nggak? Iya.
Oke, ceritanya kenapa Bu harus seperti itu? Saya sukses, tapi ngejalanin bisnisnya nggak jelas. Nggak jelas, tahu kan? Nggak jelas. Tanda kutip kan? Saya punya Mercy, saya punya mobil 3. Kalau saya ngejalaninnya nggak jelas. Gue sih begini, benar nggak? Tapi kalau saya ngejalaninnya baik, begini. Mungkin ada yang ngasih 4. Iya. Siapapun, betul nggak? Siapapun yang sukses misalnya bukan hanya dari bisnis ini, ya. Kalau caranya nggak jelas, merugikan orang lain, orang pasti begini ya. Nah itu, makanya bangun sikap positif, ya. Oke. Yang terakhir, keberuntungan. Laki, biasanya orang itu selalu mengatakan begitu diajak bisnis, Meliana tuh, saya mah kayaknya enggak, itu mah hobi kamu aja. Ya, cerita kita orang-orang yang udah sukses, bilangnya apa? Ya dia hoki, saya mah belum tentu. Benar nggak? Ya. Keberuntungan itu hanyalah 1%. 99%-nya adalah kerja keras, belajar dan perjuangan kita. Jadi keberuntungan itu hanyalah 1%. Beruntunglah Bapak dan Ibu sudah diperkenalkan Meliana tuh. Beruntunglah Bapak dan Ibu sudah diajak untuk berada di bisnis ini. Kalau Bapak dan Ibu tidak melakukan, suksesnya gigit jari. Iya lah, nggak akan sukses kalau kita tidak mau melakukan, betul nggak? Itulah Bapak dan Ibu. Keberuntungan itu hanyalah 1%. Sisanya kerja keras, belajar membangun sikap kita supaya menjadi pribadi-pribadi yang bisa dibanggakan oleh keluarga dan orang lain, betul nggak? Oke, sukses leader sejati. Bapak dan Ibu nanti akan diarahkan setelah mengikuti training ini dari member, nanti melalui proses-proses untuk dijadikan menjadi seorang leader sejati, leader hati. Oke, Bapak dan Ibu, next Pak Kris. New member training ini adalah pembelajaran dasar bagi member baru di bisnis PT Meliana Tour Indonesia. Kenapa harus mengikuti pembelajaran? Kenapa kita harus mau belajar? Tidak ada jalan pintas untuk meraih sukses. Ada proses. Ya. Siapapun yang mampu dan menikmati masa proses, saya yakin bisa sampai di puncak. Mengapa diarahkan untuk mengikuti training? Mengapa diarahkan untuk mau belajar? Karena tidak ada jalan pintas untuk sukses. Ya, untuk sukses itu harus diperjuangkan. Untuk sukses itu harus diperjuangkan. Ingat, tidak ada jalan pintas untuk sukses. Tadi di awal saya sudah menyampaikan, jangan berbicara hasil dulu, tetapi yang Bapak Ibu konsentrasi saat ini, bagaimana saya bisa menjalankan tugas saya sebagai member, sebagai leader dengan konsisten setiap hari. Karena itulah yang akan membawa Bapak dan Ibu untuk bisa meraih sukses. Training adalah proses pembelajaran, proses penciptaan leader sukses yang berkarakter. Yang berkarakter artinya Bapak dan Ibu dibentuk untuk menjadi seorang leader yang berkarakter, memiliki tanggung jawab, memiliki komitmen kepada semua jaringannya dan kepada aprennya, itu enggak? Dan memiliki sikap yang baik, sikap positif kepada semua jaringannya, kepada semua aprennya, memiliki sikap santun, simpatik, dan memberikan kenyamanan kepada semua jaringannya dan kepada apren-aprennya. Itu akan dibentuk menjadi leader yang berkarakter. Siap ya? Siap ya? Iya, harus siap.
ada sedikit pencerahan ya. Oke, yang ingin saya sampaikan sebelum ke materi berikutnya. Mengapa sih kita semua menjalankan bisnis Meliana atau menjalankan bisnis multi level marketing? Mengapa menjalankan bisnis seperti ini? Untuk sukses, betul nggak? Oke. Tapi banyak cara kan untuk sukses. Banyak cara untuk kita memperoleh penghasilan. Tapi kenapa kita memilih multi level marketing seperti ini? Ini yang harus kita tahu. Jangan sampai kita nanti ditanya sama orang lain gak jelas jawabannya, betul nggak? Oke. Bapak Ibu, untuk meraih sukses, untuk memperoleh penghasilan, ada berbagai macam cara untuk kita bisa memperoleh penghasilan. Oke, salah satu contoh kita bisa menjadi seorang karyawan, betul nggak? Ya, bisa menjadi seorang karyawan. Tidak bermaksud untuk apapun, ini saya hanya menyampaikan. Kita bisa menjadi seorang karyawan, kita bisa menjadi pengusaha, betul nggak? Ya, kita juga bisa profesi apa, dokter, pengacara, betul nggak? Oke, saya bandingkan. Kalau karyawan, gajinya terbatas, betul nggak? Setiap bulan, mau kita bekerja keras apapun, karena gaji kita sudah sekian, ya sekian saja. Betul nggak? Benar nih. Jadi jangan sampai nih, Bu Edi melecehin karyawan nih, ya. Nikmati saja rezeki yang sudah Bapak dan Ibu diberikan Allah, betul nggak? Saya sekarang sebagai seorang karyawan, tetapi kenapa enggak sih saya juga menjalankan Meliana di awal untuk tambahan penghasilan, betul nggak? Ya. Lebih jauh lagi, wah iya, ternyata nih hasilnya lumayan juga. Ternyata sudah bisa melebihi gaji dari karyawan. Mau diem aja nggak? Kagak orang mana kagak. Orang itu ya Betawi biasanya kagak ya. Oke. Nah, iya benar nggak? Kenapa saya dulu keluar? Ini saya tidak bermaksud apapun. Kenapa saya setelah saya bekerja 3 tahun, saya setelah menikah saya tidak mau lagi bekerja karena saya sudah menikmati hasilnya, ya. Nah, oke, karyawan udah paham ya? Oke. Sama sekali tidak bermaksud apapun. Saya hanya memberikan pemahaman, oke, ya. Tapi kan benar yang seperti itu ya keadaannya ya. Oke. Nah. Yang kedua, usaha, buka usaha, wira swasta, konvensional, betul nggak? Ya. Buka restoran, butuh biaya banyak nggak? Modal banyak nggak? Ya. Resikonya bagaimana? Besar, makanan yang nggak enak nggak akan ada yang datang. Tempatnya nggak strategis, nggak indah, nggak akan ada yang datang, betul nggak? Rugi ya kita. Dan saya tanya, kalau kita buka usaha untuk mendapatkan penghasilan setiap hari 6 juta, Anda mau usaha apa? Bapak Ibu mau buka usaha apa? Dan harus bisa mengumpulkan omset berapa, benar nggak? Untuk bisa mendapatkan hasil 6 juta. Berarti modal harus beresiko tinggi. Oke, udah jelas ya? Oke, profesi dokter. Saya bisa nggak buka praktek langsung Dr. Hesti Andriati? Gak bisa. Harus saya kuliah dulu di kedokteran. Ya. Gak bisa. Berarti hanya orang-orang tertentu saja yang memang harus ada pendidikannya memang di bidang itu. Pengacara Hesti Andriati bisa nggak? Gak bisa. Saya harus sarjana hukum dulu. Ya. Tapi jangan dihukumnya. Nah, untuk profesi biayanya mahal nggak? Ininya harus pintar, harus orang yang benar-benar semangat, rajin belajar, benar nggak? Kalau anak-anak atau orang-orang iseng-iseng saja sekolahnya ya nggak bisa. Perjuangannya tinggi nggak? Dokter bisa diwariskan nggak? Nah ini itu yang jadi masalah ya. Kecuali bapak ibunya dokter, anaknya juga dikuliahkan di kedokter. Udah nyampe ya? Pesan yang saya sampaikan nyampe nggak? Oke. Yang tinggal bisa kan jadi dokter? Ah bisa kalau nggak kuliah di kedokteran, betul nggak? Ya. Oke. Dah nyampe tuh ya. Satu lagi.
Kenapa kita menjalankan bisnis? Kenapa kita menjalankan bisnis multi level? Satu-satunya cara tercepat untuk sukses, dan siapapun bisa sukses di bisnis ini hanya melalui multi level marketing. Tetapi tanda kutip, tidak semua MLM bisa seperti itu. Jika tempatnya kurang tepat, maka kerja keras kita akan sia-sia. Tapi jika kita sudah berada di tempat yang tepat, MLM yang tepat, MLM yang paling tepat, dengan perjuangan kita, dengan kerja keras kita bisa meraih sukses dengan karena kan banyak member baru, saya bandingkan lagi. Jadi tahu Anda ingin sukses tercepat di bisnis multi level marketing, ya. Oke. Saya bandingkan lagi, Bapak Ibu, untuk sukses itu adanya di Jakarta. Kita semua lagi ada di sini nih di Sukabumi, tapi tempat sukses adanya di Jakarta. Kita karena ingin cepat sukses, kita kan semuanya nih mengejar untuk bisa datang ke sana, betul nggak? Iya. Ada yang pakai motor berangkat ke sana, ada yang pakai mobil angkot, ada yang pakai bis, ada yang pakai ada yang pakai sepeda mungkin, ada yang pakai bukan, enggak, ada yang pakai mobil setan. Jangan bilang mobil setan ya. Saya pernah dengar, waduh saya ada yang naik mobil setan. Saya bilang ganti dengan mobil setan, mobil astagfirullahaladzim. Ya, benar nggak? Kan begitu mau nabrak, astagfirullahaladzim. Masa bilang setan ya? Ada juga yang pakai Messi untuk mencapai sana. Lebih cepat siapa kira-kira? Melianatur ibaratnya kalau kendaraan adalah Oke, udah terbuka ya? Oke, jadi jika Bapak dan Ibu yang sekarang bekerja nikmati saja. Di sini untuk penghasilan tambahan. Nanti Bapak dan Ibu semakin paham, semakin mengerti, ya dikembalikan kepada Anda, dikembalikan kepada Bapak dan Ibu ya. Oke, Anda ingin sukses. Anda ingin sukses, padahal Anda telah bekerja sangat keras, melakukan berbagai hal, tetap gagal dan tidak sukses. Apa yang salah? Tadi saya udah buka sedikit, betul nggak? Ya kan? Tempatnya yang kurang tepat, betul nggak? Ya. Oke, itu salah satunya udah ada jawaban. Dari pertanyaan ini sudah ada jawaban. Next Pak Tris. Nah, selalu menghadapi masalah dari hari ke hari seperti ini. Siapa yang masih begini? Ya nggak apa-apa, nanti akan hilang semuanya ya. Bapak Ibu, sebagian masyarakat kita kondisinya seperti ini. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, tiap hari anak-anak mau sekolah, ya kan? Mak sayur juga minta duit tiap pagi, benar nggak? Ya, puyeng nggak? Ini puyeng karena apa? Karena kebutuhan lebih besar dibanding penghasilan. Kondisi masyarakat kita sebagian banyak seperti ini, dari hari ke hari pusing mikirin duitnya. Jika Bapak dan Ibu mau serius menjalankan bisnis ini, timbangan ini akan berbalik. Artinya apa? Jika Bapak dan Ibu mau serius menjalankan bisnis ini, kalau timbangan seperti ini, berarti kita kebutuhan lebih besar dibanding penghasilan. Artinya saya kasih contoh, jika penghasilan Bapak dan Ibu setiap bulannya, saya hitung tiap bulan, ini dengan miliaran per harian ya. Jika penghasilan Bapak dan Ibu setiap bulannya 2 juta, tetapi kebutuhannya mencapai 3 juta, nah ini makanya yang jadi puyeng. Jadi pinjam sana, pinjam
kali, akhirnya gali lu. Mikirin stres. Oke, jika Bapak dan Ibu mau serius menjalankan bisnis ini, timbangannya nanti akan begini, ya. Oke, nanti begini, jadi kebalik. Artinya, jika timbangannya sudah mulai naik seperti ini, berarti penghasilan Bapak dan Ibu pasang. Terus pos, masuk 2 juta, keluar 2. Alhamdulillah, ya, tidak nombok ya. Nah, terus, udah kondisi seperti ini lumayan nggak? Nyaman, nggak puyeng, nggak mikirin utang, ya, benar nggak? Ya. Terus kita jalankan bisnis ini, terus kita jalankan bisnis, akhirnya nanti begini. Kenapa bisa seperti ini? Penghasilannya lebih besar dibanding kebu. Makanya yang tadinya jalan kaki datang ke stokis di sini, jadi bisa beli motor dulu lah. Mobil. Yang tadinya jalan kaki datang ke sini kusuk-kusuk jalan kaki, akhirnya 6 bulan, 8 bulan, 4 bulan, ya bergantung kerja keras kita kan? Bener nggak? Beli motor. 10 bulan kemudian, berarti 1 tahun lewat, berarti menjelang di sini. Motor ada, mobil juga ada. Karena penghasilannya sudah lebih dari kebutuhan, sehingga ada sisa, kan? Betul nggak? Terserah nyicil juga nggak apa-apa, yang penting bisa dibayar, betul nggak? Karena kondisinya sudah begini. Apalagi kalau bisa begini, akhirnya ada nongkrong Messi di rumah. Wah, gue sih gitu-gitu seringnya. Iya lah, kalau penghasilannya nggak begini, bagaimana saya bisa beli mobil seperti itu, betul nggak? Bagaimana saya bisa membeli mobil seperti itu kalau penghasilannya nggak begini? Kalau saya misalkan begini, ya gimana? Nggak bisa, betul nggak? Ya. Oke, ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Paham ya? Ngerti ya? Dipahamkan saja, dingerti-ngertikan saja. Karena kalau baru kan baru sekali, jadi rada-rada belum nangkep ya. Makanya harus sering ikut NMT-nya ya. Minimal 4 kali ikut mengikuti training seperti ini. Siap ya? Oke. Kebanyakan manusia tidak mampu memenuhi dan mewujudkan cita-citanya. Betul nggak? Banyak malasnya sih, ya, benar nggak? Banyak malasnya, banyak alasannya. Ya bagaimana cita-citanya bisa tercapai ya? Oke, terlepas dari itu kita lihat, ya, tidak mampu membuat hidupnya lebih baik dari sebelumnya hingga sepanjang hidupnya bergelut dalam kesusahan, mulai dari lahir sampai akhir kehidupannya. Mengerikan ya? Kalau dari lahir sampai akhir kehidupannya kondisinya seperti ini, mengerikan ya? Yang salah siapa? Kita. Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum tersebut tidak mau merubahnya, betul nggak? Kehidupan kita itu tergantung kepada kita. Bukankah Bapak dan Ibu, maaf, kalau Muslim sehabis sholat, kalau di luar Muslim juga doa-doanya sama kepada Tuhan, betul nggak? Masih dalam doanya, ya Allah berikan saya kesehatan, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak, betul nggak? Itu kan nggak terlewat, betul nggak? Berikan kesehatan, berikan rezeki yang banyak, berikan keselamatan, betul nggak? Ada nggak di dunia? Dengan kita konsumsi produk, kita insya Allah bisa memiliki kesehatan yang prima dan awet muda. Dengan kita menjalankan bisnisnya, insya Allah kita juga bisa tambah rezeki, betul nggak? Ya. Mungkin ini adalah salah satu doa dari Bapak dan Ibu. Melianatur ini mungkin adalah salah satu doa dari Bapak dan Ibu. Saya yakin pertemuan kita di Melianatur, Bapak dan Ibu berada di jaringan saya, bukan karena kebetulan, tetapi itu sudah takdir dari Allah. Kita bisa bersama-sama di sini dan bisa bersama-sama meraih sukses. Ya. Kesusahan dan masalah ekonomi yang dialami kebanyakan orang bukan karena takdir atau bukan karena dosa. Nah ini ada orang mana mah kawalan. Bahasa mana tuh? Bahasa Selamet.
Iya benar nggak? Wah, itu mah katanya dosa gitu kan? Ada, ya. Kita nggak tahu ya, benar nggak? Ya, oke. Jadi ada sebagian kepercayaan yang mengatakan seperti itu karena takdir atau bukan apa? Karena dosa, gitu kan? Nah, sesungguhnya sukses itu adalah pilihan, bukan karena kesempatan atau ditakdirkan untuk sukses. Sesungguhnya sukses itu adalah pilihan. Siapapun yang memilih untuk sukses, yakin sukses. Siapapun yang memilih untuk gagal, ya gagal. Tahu nggak ciri orang sukses dengan orang gagal? Orang gagal selalu alasan. 1000 alasan dia buat hanya untuk tidak datang ke OPP. Kayaknya saya berkaitan dengan bisnis ini, saya nggak mau berbicara apapun karena ini kita lagi membicarakan bisnis ini. 1000 alasan dia buat hanya untuk tidak datang ke prospek. 1.000.000 alasan dia buat hanya untuk tidak datang ke OPP, tidak mengikuti training. Silahkan buat alasan. Tapi ingat, itulah yang akan membuat kita gagal. Gak mau kan? Ya. Mau jadi sukses? Jangan pernah beralasan, jangan pernah buat alasan. Siap ya? Ya. Oke. Udah tahu ya? Yang masih punya dosa serius? Siap ya? Siap ya? Oke. Saya hanya kasih tahu aja, karena kalau nggak kasih tahu saya dosa. Bener nggak? Ya. Ilmunya, ilmu apa lagi yang tidak saya berikan untuk bisa sukses sama-sama, betul nggak? Dia tinggal dikembalikan kepada Anda, kepada Bapak Ibu semua. Ya, untuk sukses tidak boleh alasan, betul nggak? Ya, siap nggak? Ya. Oke, next Patri. Oke. 2 faktor utama kegagalan, faktor internal kepribadian. Tidak mempercayai dirinya bisa sukses, tidak mengetahui yang harus dilakukan untuk meraih sukses, tidak mau bekerja keras agar sukses, tidak siap dengan tekanan. Ingat, tekanan banyak dari sana sini, betul nggak? Ya. Masalah dan tantangan untuk sukses, merasa nyaman, tidak berani berubah dan tidak berani mengambil resiko perubahan dalam hidupnya. Ini masalah internal dari diri sendiri. Tidak yakin saya sukses, tidak memiliki keyakinan untuk sukses. Bapak Ibu, faktor pertama ini paling penting karena di bisnis ini sehebat apapun atlet Bapak dan Ibu, sehebat apapun leader Bapak dan Ibu, selalu membimbing, selalu memotivasi, tapi bisa dari diri Bapak dan Ibunya nggak bergeming. Tahu nggak? Nggak bergeming. Nggak mungkin bisa sukses, betul nggak? Dari diri sendiri yang harus ada kemauan untuk berubah semuanya untuk bisa mengarah menjadi orang yang sukses, betul nggak? Ya. Oke, tantangan ini sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Banyak malas, benar nggak? Suka bumi, suka dibumi. Buat itu, benar nggak? Buat jauh-jauh rasa malas ya, benar nggak? Suka bumi, namanya ganti ya, jangan suka bumi ya. Kalau boleh tuh saya ganti tuh ya. Suka jalan. Menyalurkan hobi. Kalau di bisnis kan sebenarnya menyalurkan hobi. Yang hobinya jalan-jalan, enjoy. Jalan-jalan biasanya ngeluarin duit, betul nggak? Di sini jalan-jalannya dapat duit ya. Faktor eksternal lingkungan, oke? Pekerjaan yang tidak tepat dan waktu yang tidak tepat. Oke, kalau saya berbicara lingkungan, Bapak Ibu, lingkungan ini sangat berpengaruh besar. Kenapa? Saya cerita, anak saya yang kedua keluar SD, masuk SMP, masuk pesantren. Sebelum puasa itu sudah masuk 2 minggu. Begitu pulang ke rumah perubahan sangat luar biasa. Dari sholatnya, dari ngajinya. Berarti itu lingkungan membentuk dia. Oke? Kita sering berada di terminal. Bagaimana kita nanti? Ya ini saya nanya. Bagaimana nanti
Benar nggak? Oke? Mau sukses nggak di bisnis ini? Selalu berada di lingkaran bisnis, selalu berada di lingkaran orang-orang sukses. Saya yakin kita semua akan terbawa sukses. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh. Tetap berada di dalam lingkaran bisnis, tetap berada di lingkaran kesuksesan. Berarti apa? Selalu mengikuti semua aktivitas di bisnis ini, betul nggak? Satu lagi, jangan, oke, member ini macam-macam karakternya ya. Jangan salah konsultasi. Maksudnya, ada tipe orang, saya lagi hefe apa dan terus susah. Jangan pernah. Anda harus selalu konsultasi kepada orang-orang yang memang menjalankan bisnis ininya baik dan memang orang-orangnya yang sukses. Kalaupun belum sukses tapi dia menjalankannya bagus, berarti kita harus ikuti, betul nggak? Kesuksesan di sini tidak diukur oleh materi, tetapi diukur oleh komitmen dan tanggung jawabnya kepada semua jaringannya. Kalau sudah membuktikan seperti itu, yakin hasil itu akan mengikuti ya. Siap ya? Ya. Pekerjaan yang tidak tepat dan waktu yang tidak tepat, Bapak Ibu. Pekerjaan yang tidak tepat dan waktu yang tidak tepat. Banyak orang yang kerja keras tapi karena tempatnya kurang tepat. Ya itulah tadi yang sudah saya jelaskan ya. Oke. Manusia ciptaan Tuhan yang paling tinggi. Diberikan akal, pikiran, hati sebagai modal dasar untuk berpikir agar mampu merubah hidup dan kehidupannya. Bapak Ibu, kita sebagai manusia tadi saya sudah sampaikan, kalau bukan kita yang merubah, siapa lagi yang akan merubah? Kita ini makhluk ciptaan Allah yang sangat tinggi. Ya. Jadi ini dikembalikan kepada kita semua. Kita diberikan akal, pikiran, hati sebagai modal dasar untuk berpikir agar mampu merubah hidup dan kehidupannya. Ya, saya juga tidak pernah bermimpi untuk ya bisa seperti sekarang ini. Dulu saya mengawali bisnis ini, saya begitu melihat sistem hanya berpikir, kalau 200.000 sehari aja udah lumayan. Saya berharap hanya 200.000 aja kok, nggak mau jutaan-juta enggak. Saya hanya berharap 200.000 aja, saya mikir 200.000, 100.000 ke dapur. Pesta kecil ya, anak cuma berapa ya dulu masih kecil-kecil. 100.000 jajan anak. Ya harinya mau jajan apa saja. Kalau dulu kan masih murah ya, nggak seperti sekarang 100.000 kan nggak kelihatan belanja 100.000 ya, benar nggak? Makanya harus cari duit yang banyak ya. Ini tepuk tangan nanggung gini ngantuk nanti ya. Oke Bapak Ibu, memiliki cita-cita untuk sukses, mampu meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Jadi ini dikembalikan kepada kita. Kalau kita memang ingin merubah kehidupan kita ke arah lebih baik, kita punya akal, kita punya pikiran, betul nggak? Iya. Tinggal dikembalikan kepada kita. Mau nggak ada perubahan? Jika mau, yuk sama-sama. Kita berada di bisnis ini, kita serius menjalankannya untuk bisa memberikan perubahan kepada kehidupan kita. Di awal kehidupan kita aja dulu ya. Nantinya kita bisa memberikan yang terbaik ya untuk orang-orang yang dicintai. Ya. Nantinya kita bisa memberikan yang terbaik nggak untuk orang-orang yang mencintai kita? Yang akhirnya untuk siapa saja? Untuk orang lain. Karena di bisnis ini Bapak Ibu, kenapa saya mau menjalankan bisnis seperti ini? Hidup kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita tidak sukses kalau belum mensukseskan yang di bawah, betul nggak? Ya, sukseskan dulu yang di bawah baru kita sukses. Kalau nggak sukses yang di bawah, kita juga tidak akan sukses. Bantu dulu orang lain untuk sukses, baru kita sukses. Membantu orang lain untuk sukses, pahala nggak? Ya, hidup kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Bukankah itu yang dimaksud dengan sukses hati? Betul nggak? Sukses dunia, sukses akhir? Ya. Siap nggak? Ya, kita sama-sama ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ya, nanggung lagi. Oke, Bapak Ibu. Coba kita renungkan. Siapa
Anda saat ini? Siapa Anda saat ini? Tanya kepada diri Bapak dan Ibu sendiri. Siapa Anda saat ini? Apa yang telah Anda lakukan dan Anda peroleh sepanjang usia Anda? Apa yang telah Anda lakukan? Dan apa yang telah Anda peroleh di sepanjang usia Anda? Apakah dari kecil sampai sebesar ini, sampai setua ini masih merepotkan orang tua? Apakah dari kecil sampai sebesar ini masih merepotkan orang tua? Anak kita dititipin, neneknya yang ngurus, kitanya jalan-jalan. Ya. Apa yang telah Anda persembahkan kepada orang yang mencintai dan Anda cintai? Di sepanjang usia Anda, apa yang sudah Anda persembahkan kepada orang yang mencintai? Siapa yang mencintai? Orang tua kita sangat mencintai kita. Keluarga kita sangat mencintai kita. Anak-anak kita sangat mencintai, betul nggak? Suami, istri. Bagaimana keinginan Anda menjalani sisa hidup? Kalau kita merenungkan apa yang ada di sini, kata-kata ini Bapak Ibu, ini sangat dalam sekali. Ini sangat dalam sekali. Apakah sepanjang usia kita, waktu kita sudah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya? Apakah masih banyak hura-huranya? Apa masih banyak mainnya? Sementara kalau kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya, minimal ada perubahan sedikit demi sedikit, betul nggak, dalam hidup untuk bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang dicintai dan mencintai kita. Ini sangat dalam sekali Bapak Ibu. Saya kadang suka sedih kalau melihat ada, ya maaf kalau memang masih di kondisi seperti itu. Orang tua yang harusnya kita berikan kebahagiaan, tetapi malah diberikan kecapean, suruh mengurus cucunya. Ya, jika masih ada, janganlah, betul nggak? Waktu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa memiliki perubahan. Bapak Ibu, coba renungkan kembali. Tanya kepada diri Bapak dan Ibu, saat ini siapa sih Anda? Siapa Anda saat ini? Apa yang telah Anda lakukan dan Anda peroleh di sepanjang usia Anda? Apa yang telah Anda persembahkan kepada orang yang mencintai dan Anda cintai? Bagaimana keinginan Anda menjalani sisa hidup Anda? Apakah sisa hidup Anda ingin dikenang kebaikannya atau ingin dikenang kejelekannya? Apakah sisa hidup Anda ingin dikenang oleh keluarga kebaikannya atau kejelekannya? Apakah sisa hidup Anda nantinya ingin bermanfaat untuk orang lain? Jika sisa hidup kita bisa bermanfaat untuk orang lain, saya yakin doa dari semua orang akan terus tercurah untuk kita, betul nggak? Ya. Bapak Ibu, sebentar lagi kita zuhur, ya. Sebentar lagi kita zuhur.